Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar ya Tuhan, sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk menikmati firman-Mu, ajar kami senantiasa untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang agung dan mulia bagi kami lewat firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, dalam perjanjian lama, Paskah memiliki makna pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Sejalan dengan makna Paskah dalam perjanjian lama ini, Paskah dalam perjanjian baru bermakna pembebasan umat manusia dari dosa. Arti Paskah dalam perjanjian baru menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Allah meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut, membebaskan orang percaya dari segala perbudakan dosa, serta memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Saudaraku, Paskah adalah hari kemenangan bagi semua orang percaya. Karena kebangkitan Kristus di hari ketiga ini merupakan penegasan mengenai kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku, hal ini semakin menguatkan kebenaran ajaran-ajaran lainnya yang tertulis dalam Injil, termasuk tentang kedatangannya kali kedua yang tidak lama lagi. Tidak ada alasan untuk ragu, terlebih-lebih malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, Rasul Paulus menegaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudaraku, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah seluruh kepercayaan kita dan kekristenan tidak akan ada sampai detik ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus tetap semangat memberitakan Injil meski harus dihadapkan kepada banyak ujian dan penderitaan. Saudaraku, kebangkitannya pula yang memberikan kekuatan dan keberanian pada Yohanes dan Petrus untuk bersaksi di hadapan mahkamah agama. Saudaraku, jadi pengharapan hidup kita sebagai orang percaya bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Karena Yesus Kristus telah bangkit, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Ada tertulis, upah dosa ialah maut. Saudara, satu-satunya jalan keluar dari kematian adalah maut, harus dikalahkan dengan kebangkitan.
dan Kristus telah menang atas kuasa maut itu. Saudaraku, berita tentang Kristus yang mati dan bangkit merupakan inti berita kekristenan. Karenanya kita dapat diselamatkan dan memiliki masa depan yang gemilang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah bangkit bagi kami. Karena lewat kebangkitan-Mu kami beroleh hidup. Tuhan, lewat kebangkitan-Mu Engkau telah mengalahkan maut, sehingga kuasa maut tidak berkuasa lagi atas kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, bahwa mereka ya Tuhan untuk hidup dalam terang firman-Mu, sehingga hidup mereka dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang hidup di dalam kegelapan, bawa mereka ya Tuhan untuk melihat dan merasakan terang Tuhan yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan hibur dan tolong mereka, ajar mereka senantiasa untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar semua doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita jangan berputus asa. Tetap kita berdoa dan bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup dan mampu melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.